Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa membahas atau melanjutkan bahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. Kita sudah masuk bab syafaat. Kita sudah terangkan bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Qulillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah seluruh syafaat. Artinya yang berwenang memberikan syafaat atau memberi izin kepada makhluk untuk memberi syafaat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya syafaat itu doa, meminta bantuan, dan doa hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah selain Allah bisa memberi syafaat? Iya, bisa. Para malaikat, orang-orang mukmin, dan sesama manusia yang memenuhi syarat untuk memberi syafaat. Sebagaimana bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fayaqulullahu azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamar rahimin. Pada hari kiamat nanti Allah berfirman, para malaikat memberi syafaat, para nabi juga memberi syafaat, dan orang-orang mukmin juga memberikan syafaat. Lalu tidak ada lagi yang tersisa setelah itu kecuali Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang paling Rahman dan paling Rahim kepada makhluknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW menyatakan, Inna min ummati man yashfa'u lil fi'am, wa minhum man yashfa'u lil qabilah, wa minhum man yashfa'u lil usbah, wa minhum man yashfa'u lirrajul hatta yadkhulul jannah. Di antara umatku ada yang memberi syafaat kepada beberapa kelompok orang. Jadi satu orang bisa memberi syafaat kepada banyak orang. Di antara umatku ada juga yang memberi syafaat kepada satu kabilah. Satu kabilah itu tentu saja banyak, kalau sekarang bisa jutaan. Di Indonesia ada kabilah, ya ada Sunda, Jawa, sukunya, suku bangsa, segala gitulah. Terus di antara mereka juga ada yang memberi syafaat kepada usbah. Usbah itu sekelompok kecil orang, dan di antara mereka ada yang memberi syafaat hanya kepada satu orang saja, tidak lebih, sampai semuanya masuk surga. Hadis ini dan hadis yang tadi menjelaskan bahwa makhluk bisa memberi syafaat kepada sesama makhluk. Baik makhluk itu para malaikat, atau para nabi, atau orang-orang mukmin yang soleh, maka mereka bisa memberi syafaat kepada sesamanya. Termasuk anak kecil memberi syafaat kepada orang tuanya ketika anak kecil itu mati sebelum mereka baligh. Bagi jamaah yang pernah mengalami ini, ditinggal wafat, ditinggal mati oleh anaknya ketika anaknya bayi, ketika anaknya masih balita, masih jadi kembang buruan pas lucu-lucunya, usia umpamanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian mati.
maka mereka akan bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya, artinya menolong orang tuanya yang tadinya mungkin ke neraka diselamatkan oleh anaknya ke surga. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya bersabda Nabi SAW, "Ma minan nasi min muslimin yatawaffa lahu thalathun lam yablughna al-hanath illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum." Tak ada seorang pun manusia yang muslim, asal muslim ya, yang ditinggal wafat oleh anaknya yang belum baligh, kecuali Allah akan masukkan orang itu ke dalam surga karena karunia dan rahmat Allah kepada mereka. Oleh karena itulah maka ya, seorang anak bisa memberi syafaat kepada orang tua. Seorang orang tua bisa juga memberi syafaat kepada anaknya. Seorang murid bisa memberi syafaat kepada guru. Guru juga memberi syafaat kepada murid. Bahkan seseorang terhadap saudaranya, ya makhluk bisa memberi syafaat kepada sesama makhluk. Dengan dua syarat. Apa dua syarat itu? Pertama, diizinkan oleh Allah. Karena sudah diterangkan tadi bahwa seluruh syafaat milik Allah. Makhluk bisa memberi syafaat asal ada izin dari Allah. Allah berfirman dalam ayat kursi, salah satu kalimat dalam ayat kursi itu, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Ayat yang lain juga menerangkan seperti surah Al-Anbiya ayat 28, "Wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyatihi musyfiqun." Maka mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoinya. Jangankan umpama manusia, malaikat tidak bisa memberi syafaat tanpa izin Allah. Seperti Al-Quran surah An-Najm, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dharallahu liman yasha' wa yarda." Betapa banyaknya para malaikat yang ada di langit, tapi syafaat mereka sedikit pun tak ada manfaatnya kecuali setelah diberi izin oleh Allah. Jadi kalau sudah diberi izin oleh Allah baru bisa memberi syafaat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, diridhoi oleh Allah. Siapa yang diridhoi? Baik yang memberi syafaat atau yang diberi syafaat. Siapa saja yang diridhoi? Ya para malaikat pasti diridhoi. Para nabi pasti diridhoi. Seseorang mukmin yang soleh pasti diridhoi. Ini yang pertama. Allah berfirman, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Manusia tidak bisa memberi syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi. Kedua, yang diridhoi adalah yang diberi syafaat. Kalau yang diberi syafaatnya itu orang yang diridhoi. Siapa orang yang diridhoi? Yang pasti muslim. Kalau yang kafir tidak akan diridhoi. Allah menyatakan, "Wala yarda li ibadihil kufra." Allah tidak ridha, tidak meridhai kekufuran bagi hamba-hambanya. Jadi yang diridhai itu dua-duanya, yang memberi syafaat dan juga yang diberi syafaat.
Kalau salah satu tidak diridhoi, tidak akan ada manfaatnya. Sebagaimana ketika Allah menjelaskan orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar dalam surah Al-Muddathir, Allah menyatakan ketika ada dialog ya antara ahli surga dengan ahli neraka. Ahli surga bertanya kepada ahli neraka Saqar, ma salakakum fis Saqar? Kok bisa yang satu di surga, yang satu di neraka bisa dialog? Ya bisa, Allah lah yang ngatur. Jangankan Allah atur, kita aja manusia di satu tempat bisa dialog dengan di tempat lain yang jauh berbeda. Ya, orang Indonesia bisa dialog dengan orang yang ada di Arab Saudi, di Amerika, di Australia, di tempat yang jauh. Melalui teknologi, melalui IT, HP gitu ya, laptop, komputer, dan seterusnya. Apalagi Allah. Jadi bisa. Ahli surga nanya ke ahli neraka, masalakakum fis Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Dijawab, lam naku minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al khadiin. Kata mereka, dulu waktu di dunia kami tidak sholat. Kami tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kami suka ngomongin orang, ngomongin tentang syubhat, dan seterusnya. Nah, ayat berikutnya, wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaat siapapun tidak akan bermanfaat bagi mereka. Walaupun para nabi mau memberi syafaat, nggak bisa. Karena apa? Mereka kafir, mereka musyrik. Para malaikat juga nggak bisa memberikan syafaat. Wa kam mim malakin fis samawati la tugni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyak yang malaikat yang ada di langit, tapi syafaat mereka nggak ada manfaatnya kecuali setelah dua. Pertama, ya Allah mengizinkan. Kedua, orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itulah maka kalau ada orang yang mengharapkan memperoleh syafaat dari para malaikat, memperoleh syafaat dari para nabi, memperoleh syafaat dari para wali yang soleh, tapi caranya dengan langsung meminta kepada mereka. Minta kepada malaikat, ya Allah beri saya syafaat. Ya para nabi beri saya syafaat pada hari kiamat. Ya para wali beri saya syafaat. Dapat enggak syafaat? Enggak. Karena permintaan tersebut berupa doa kepada orang yang sudah mati. Allah enggak ridho kalau orang berdoa ke sama makhluk. Apalagi dengan menyembah para malaikat, menyembah para nabi yang sudah wafat, menyembah para wali yang sudah wafat, disembah dengan pertimbangan, dengan harapan yang disembah itu bisa memberi syafaat. Dan inilah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 18. Allah menyatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada patung yang tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi syafaat. Kenapa itu disembah patung? Patung itu bukan menyembah patungnya, tapi menyembah orang yang patungnya dibuat. Orang itu orang soleh. Orang itu orang yang dahulu ahli ibadah.
disembah, lalu mereka berkata, wa yaqulun haula'i syufa'una indallah. Mereka lah orang yang akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi mengharapkan syafaat para nabi, orang-orang soleh, tapi dengan cara menyembah mereka. Maka dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah menyatakan ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Menyembah patung orang-orang soleh. Mereka menjawab, la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka ngaku ya nyembah. Tapi ini agar bisa dekat kepada Allah. Lalu mereka mengumpamakan. Seperti rakyat mau berjumpa dengan presiden, dengan raja. Bisa langsung? Gak bisa. Rakyat mah gak punya kedudukan, gak punya pangkat, gak punya jabatan apa-apa. Gak bisa langsung menemui presiden. Kecuali kalau rakyatnya itu orang kaya raya gitu, triliunan, bisa itu mah ya. Ada gitu kaya raya tapi rakyat biasa, ya ada. Terus mau minta ketemu presiden, oh bisa. Itu pun harus melalui orang. Melalui ajudannya, melalui menteri terdekatnya. Pokoknya melalui orang terdekat presiden. Melalui orang terdekat raja. Baru bisa. Kita kepada Allah, apalagi Allah raja di raja ya. Maha suci, maha baik. Kita bobolokot ku dosa. Kita orang yang jauh dari Allah karena banyak dosa dan maksiat. Gak bisa langsung kepada Allah kecuali melalui perantara. Perantaranya harus orang suci, makhluk suci. Ya para malaikat, para nabi, para wali, kan gitu ya. Ini logika mereka. Dari logika ini lahir keburukan yang sangat banyak. Keburukan pertama, mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Mereka menyamakan Allah dengan raja. Kalau mau berjumpa dengan raja, dengan presiden, gak bisa langsung kecuali melalui orang. Kalau dikatakan kepada Allah juga begitu, menyamakan tuh. Dan gak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Walaupun makhluk itu raja. Walaupun makhluk itu umpamanya khalifah. Tinggi mana raja dengan khalifah? Ya tinggi khalifah. Kalau raja mah hanya menguasai satu negeri aja. Kalau khalifah mah menguasai seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tapi kan sekarang nggak ada kekhalifahan bagi umat Islam. Akhirnya umat Islam terkotak-kotak di negaranya masing-masing. Ada yang dipimpin dengan raja seperti umpamanya ke beberapa kerajaan di Timur Tengah. Raja Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Aman, dan yang lain-lainnya raja yang memimpin. Berbeda dengan negara, tapi sama-sama Islam. Itulah raja, gak bisa sembarangan. Kalau rajanya zaman Kiwari. Tapi kalau raja aja zaman baheula, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bisa langsung ketemu? Bisa langsung. Atau orang kafir di negeri lain juga mau ketemu Umar bin Khattab, nanya-nanya, mana? Tuh lagi tidur di bawah pohon. Khalifah ya tete. Bisa ketemu langsung. Itu kalau khalifahnya adil. Tak ada seorang pun yang berani atau tega membunuhnya. Karena keadilannya dicintai. Sampai kan
kematian khalifah itu bencana yang besar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada gubernur yang saleh luar biasa. Provinsi dari gubernur yang dipimpin oleh gubernur ini selalu setiap tahun dapat bantuan dari pusat, dari Khalifah Umar. Dimintai data orang-orang fakir miskin. Yang memberi data itu ajudan dari gubernur ini, data. Disodorkan ke Umar. Didapati orang yang paling miskin pertama itu adalah gubernurnya. Paling miskin itu. Ini yang nomor 1 gubernur kalian, iya. Emang dia nggak punya apa-apa, nggak punya apapun. Kadang berhari-hari dapurnya tidak ngebul. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim mukafah, bantuan tunjangan, sekian ribu dinar. Kalau zaman kita miliaran. Dikirim, dinar itu kan uang emas. Begitu dikirim, dia langsung begitu datang ke rumah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah, orang mau sujud syukur ya. Wah, bisa beli mobil baru, renovasi rumah gitu. Ini makalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya mendengar di kamar, ada musibah apakah? Musibah sangat besar. Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal dunia? Itu disebut, dianggap musibah besar. Bal asyad min dzalik. Ini lebih besar lagi. Apakah kaum muslimin kalah di medan perang? Lebih besar lagi daripada itu. Bayangkan. Apa itu? Dunia telah memasuki rumah kita. Ini Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirimkan uang sebanyak ini. Bingung, ini musibah besar. Musibah bagi apa? Bagi agamanya. Karena orang dengan dunia, dengan harta bisa lalai dari ibadah. Di khutbah Jumat kemarin dan beberapa Jumat sebelumnya kan dibahas tentang bahaya dunia. Orang yang banyak hartanya di dunia akan sedikit kebaikannya di akhirat. Innal mukthirina humul muqilluna yaumil qiyamah. Orang yang memperbanyak harta di dunia akan sedikit kebaikannya di akhirat. Karena apa? Waktunya, tenaganya, potensinya semua dihabiskan untuk ngurus dunia. Makin banyak hartanya makin sibuk dia. Jangan dikira orang-orang kaya, para konglomerat, umpamanya the big 10, 10 besar, orang terkaya Indonesia. Jangan dikira pekerjaan itu cuma ucang angge, nangkep harigu, nangge gado gitu ya. Ngopi seruput-seruput bari perembentah. Jangan dikira begitu. Mereka tuh sibuk ngontrol perusahaannya di sana. Ngontrol perusahaannya di sini. Ada janji bertemu dengan pemilik perusahaan lain. Wah, macam-macam. Liur tuh. Sehingga pikirannya, tenaganya, waktunya habis untuk itu. Kapan ibadahnya? Kapan beramal soleh? Sedikit amalnya pada hari kiamat. Nah, maka pernah disampaikan ma dhi'bani ja'iani ursila fil ghanami bi afsadalaha min hirsil mar'i ala malihi wasyarafi lidinihi. 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing, ini bahaya enggak? Bahaya. Bahaya bagi si kambing. Kira-kira mati nggak si kambing? Bukan mati lagi, habis. 2 serigala lapar memburu 1 ekor kambing, digegewek gitu. Mati, pasti bahaya. Tapi kata Nabi, itu tidak lebih berbahaya
dibanding seorang yang rakus kepada harta dan kehormatan terhadap agamanya. Agamanya akan rusak, lebih rusak daripada kambing oleh 2 ekor serigala yang lapar. Karena tadi orang yang banyak uang habis waktunya untuk mengurus uang, lalai dari ibadah. Kedua, muncul beberapa keburukan dari harta yang banyak. Pertama, kesombongan, ketakaburan. Dan ini melahirkan kedurhakaan. Sudah dijelaskan ayat, kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu istaghna. Manusia itu pasti togok, melewati batas syariat, melanggar aturan Allah. Kenapa ar-ra'ahu istaghna? Karena melihat dirinya kaya, melihat dirinya itu mampu. Kedua, bersenang-senang dengan hartanya dan seringkali senang-senangnya dalam bentuk maksiat. Kemana orang-orang kaya mencari hiburan ketika stres? Ke tempat maksiat. Apa orang kaya suka stres? Lebih banyak orang kaya yang stres. Coba umpama para artis, para pengusaha, bukan gitu kalimatnya. Orang-orang yang terlibat narkoba. Kenapa mereka mengkonsumsi narkoba? Stres, liar, depresi. Siapa yang banyak terjerumus ke dalam hal itu? Orang kaya, para artis, para pengusaha. Uangnya bukan miliaran, triliunan. Nah, kayak gitu. Jadi karena stres, liar dengan statusnya, baik sebagai pengusaha, sebagai public figure gitu ya. Larinya ke narkoba, larinya ke tempat-tempat hiburan malam. Kalau laki-laki larinya ke prostitusi. Nah, atau satu kali melakukan perzinahan mayar 80 jutanya. Mun orang mamureun dipesarkeun mobil atuh. Banna hungkul opat. Aya 80 juta mobil. Coba ngan jam-jaman sajam 2 jam 280 juta, bayangkan. Bisa oleh orang miskin? Bisa, tambah 80 juta ya. 80 ribu aja mikir untuk dibelikan bakso 4 mangkok. Mending diberiin beras. Jadi orang kaya berpotensi untuk terjerumus ke dalam kesenangan yang maksiat. Ketika orang-orang ashabus shimal dijerumuskan ke dalam neraka, nerakanya itu ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumi muhamim wa dhillim miyahmum la baridi wala karim innahum kanu, nah disebutkan yusirruna alal hinfil azim. Mereka itu terus menerus berada di dalam kemewahan, kesenangan ketika hidup di dunia. Dan yang bisa bersenang-senang begitu bukan orang miskin, bukan orang pertengahan, orang-orang beruang, orang-orang yang punya banyak uang. Nah, itulah orang yang akan sedikit sekali kebaikannya di akhirat nanti. Jadi orang yang di dunianya mereka itu mau bertemu dengan penguasa, raja ataupun presiden kalau di kita sekarang nggak bisa langsung. Itu manusia, itu orang. Adapun Allah Azza wa Jalla berbeda dengan orang. Allah menantang langsung, menyuruh langsung, minta kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Aku akan kabulkan. Berdoa langsung kepadaku. Jangan melalui perantara. Minta langsung kepadaku. Jangan melalui perantara. Nabi SAW orang yang paling dekat kepada Allah. Tidak pernah menyatakan kalau kalian mau berdoa kepada Allah lewat saya.
Pernah begitu? Enggak. Tapi beliau mendorong orang untuk langsung minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Fa'idha sa'alta fas'alillah, fa'idha sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, minta langsung kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, minta pertolongan langsung kepada Allah. Nggak pernah kalau kamu minta lewat saya. Kalian mah jauh, saya mah dekat. Saya mah utusannya. Nggak pernah begitu. Nah, oleh karena itulah maka ketika ada orang ingin memperoleh syafaat dari malaikat, tapi menyembah malaikat dengan harapan malaikat yang disembah nanti akan menolongnya. Atau orang ingin memperoleh syafaat dari para nabi, tapi dengan langsung meminta kepada nabi yang sudah meninggal, dengan harapan nanti nabi akan beri syafaat. Atau ingin memperoleh syafaat dari para wali. Para wali Allah itu hak ada, benar-benar ada para wali Allah, orang-orang soleh. Ingin memperoleh syafaat dari mereka, iya harus. Tapi caranya jangan salah, jangan langsung minta, datang ke kuburannya, wahai wali Allah yang ada di kuburan di sini, minta-minta. Salah, keliru. Jangankan kepada Allah. Ini namanya qiyas aula, bukan qiyas tasbih. Qiyas aula itu adalah memperbandingkan sifat Allah dengan sifat makhluk, tapi dengan perbandingan yang jauh. Allah di atas makhluknya, seperti kalau manusia saja bisa menghancurkan Hiroshima hanya dengan bom atom, apalagi Allah atau bisa menghancurkan seluruh alam jagat. Nah, itu qiyas aula. Kalau manusia saja bisa memantau kegiatan semua orang melalui CCTV, melalui kamera, apalagi Allah tuh. Kalau manusia aja bisa melihat dengan gamblang, dengan jelas ulat yang lagi kukulusukan naon ulat di tengah hutan, orangnya di kota, ulatnya belatung lah gitunya di tengah hutan, bisa diketahui dengan jelas, bisa melalui satelit. Itu manusia. Apalagi Allah. Allah mah bisikan hati juga tahu. Manusia mah teknologi setinggi apapun belum bisa mengetahui isi hati manusia. Nggak tahu nanti mah. Tapi sampai sekarang sehebat apapun teknologi nggak bisa. Allah mah tahu. Itu namanya qiyas aula. Nah, jangankan Allah, manusia saja, umpama kita berorganisasi, ada ketua di organisasi atau di perusahaan atau di sebuah instansi, ada ketua, ada bendahara yang ngurus uang. Ya, kita sebagai karyawan, sebagai anggota organisasi atau instansi tersebut butuh uang, ngajukan kredit atau minta sumbangan atau mungkin pinjaman. Karena yang pegang uang teh bendahara, langsung ke bendahara minta uang. Karena yang pegang uang kan bendaharanya. Langsung nggak dikasih sama bendahara. Kalau bendahara berani langsung ngasih, dipecat itu bendahara sama ketua. Yang berwenang mengeluarkan uang siapa? Ketua. Minta ke ketua, kalau layak dikasih nih memo, kasih ke bendahara, nanti bendahara bakal mengeluarkan uang yang diminta. Bendahara tidak akan berani mengeluarkan uang tanpa izin ketua. Kalau berani dipecat dua nanata. Bendahara dipecat, yang menginjam uang juga dipecat. Komodi kong kali kong. Sok saya pinjam umpamanya 2 juta, kayak 1 juta ewa. Dipecat dua nana. Itu orang loh. Harus prosedural, harus sesuai dengan mekanisme. Jadi minta kepada ketua,
Setelah nanti ditanya-tanya ternyata layak, dikasih. Nelpon bendahara, nih si Anu nanti datang ke kamu kasih uang sekian. Ada tanda terimanya, ada pembukuannya, ada catatan. Itu orang baru, itu organisasi yang bagus, baru itu manajemen yang bagus ya. Akan bagus tuh. Itu orang. Apalagi kepada Allah SWT. Minta apapun, minta kepada Allah. Nanti pelaksanaannya Allah akan memudahkan itu kepada makhluknya. Siapa malaikat yang mengatur rizki? Mikail. Bisa nggak kita, wahai Mikail, engkau adalah pengatur rizki yang Allah berikan wewenangnya kepadamu. Beri saya rizki. Bisa begitu? Nggak bisa, nggak boleh, karena berdoa kepada malaikat sama dengan orang minta ke bendahara, kamu pegang uang sini saya minta. Nggak bisa. Minta kepada Allah, nanti Allah akan apa? Menginstruksikan malaikat Mikail untuk menyalurkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Gitu tuh. Ketika ada sebuah riwayat, orang di padang pasir berjalan, tiba-tiba ada suara dari langit. Asqi hadiqata fulan. Hujani itu kebun si fulan, disebut nama si fulan tersebut. Akhirnya dia melihat ada awan berkerumun di sebuah tempat hitam. Dia tuju ke sana, ternyata hujan turun di sana. Hanya di sana, di tempat lain tidak. Akhirnya dia masuk, ada sebuah kebun. Di dalamnya ada orang yang sedang mengatur aliran air hujan ke kebunnya. Ditanya, ya Abdullah masmuk, wahai hamba Allah, siapa namamu? Dia jawab, saya fulan. Oh, ternyata itu nama yang tadi dia dengar suara di langit. Terus dia tanya, kenapa kau bertanya tentang namaku? Dia menjawab, saya mendengar namamu tadi disebut oleh sebuah suara di langit. Asqi hadiqata fulan. Ternyata si fulan itu engkau. Apa sih yang kau lakukan sampai namamu disebut? Dia menjawab, kalau ucapanmu itu benar, maka ketahuilah hasil panen dari perkebunanku sepertiga. Aku pakai untuk makan keluargaku sepertiganya. Aku kembalikan sebagai modal pertanian, sepertiga sisanya aku sedekahkan. Jadi sepertiga dari hasil panennya sedekahkan ke fakir miskin. Oh, ini yang menjadi penyebab orang itu diberikan kemudahan rezeki oleh Allah dengan cara diberikan hujan hanya di kebun dia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini banyak faedah dari hadis ini. Salah satunya bahwa salah satu faedah pelajaran, suara malaikat bisa mungkin terdengar oleh orang hamba yang soleh. Dan riwayat tentang hal ini banyak. Para sahabat ada yang mendengar suara malaikat seperti suara salam. Salamnya malaikat terdengar oleh dia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah suara malaikat Mikail kepada malaikat-malaikat yang menjadi anak buahnya yang mengatur hujan. Ayo turunkan hujan di sana. Dan tidaklah malaikat menginstruksikan itu kecuali berdasarkan wahyu perintah dari Allah. Bukan inisiatif sendiri. Oh, ini ada yang berdoa kepada aku, ya minta hujan, kasih hujan. Enggak, mintalah kepada Allah. Salat minta hujan apa? Istisqa. Kita lakukan kepada Allah atau kepada malaikat Mikail? Kepada Allah. Nanti Allah akan menyuruh malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Jadi
Kalau orang minta mengharapkan syafaat dari para nabi, dari para wali, dari para malaikat, minta syafaat kepada mereka yang langsung dalam bentuk berdoa, maka Allah tidak ridho dengan perbuatan itu. Karena ini perbuatan syirik, meminta kepada selain Allah. Ini perbuatan kufur yang mengeluarkan mereka dari agama Allah. Wala yardha li ibadihil kufr, Allah tidak ridho kekufuran bagi hamba-hambanya. Kalau hamba melakukan kekufuran atau perbuatan syirik, Allah nggak ridho, tertolak. Kalau tertolak nggak mungkin dapat syafaat. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Mereka menyembah Lata, mereka menyembah Uzza. Lata dan Uzza nama orang-orang soleh zaman baheula. Lalu dibuatkan patungnya, lalu disembah. Ketika ditanya, kenapa kamu menyembah Lata Uzza? Kami tidaklah menyembahnya kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lalu dikata haulai syufa'una indallah, mereka akan memberi syafaat kepada kami di sisi Allah pada hari kiamat. Mengharapkan syafaat orang soleh bagus, benar. Mengharapkan memperoleh syafaat dari para malaikat, para nabi, bagus. Caranya jangan salah. Jangan dengan berdoa kepada mereka, menyembah kepada mereka, beribadah kepada mereka. Jangan. Beribadahlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, ya. Dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, minta syafaatlah kepada Allah. Nanti Allah kabulkan dalam bentuk memperoleh syafaat dari sesama makhluknya. Oleh karena itu syafaat orang musyrik tertolak. Walaupun niatnya bagus, tapi caranya yang keliru. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan ingin memperoleh syafaat dari para nabi, para wali, dan itu tujuan yang bagus. Kita semua harus begitu. Ingin memperoleh syafaat dari malaikat, ya. Ingin peroleh syafaat dari para nabi, ya. Ingin peroleh syafaat dari para wali, ya. Bagus tujuannya. Tapi caranya juga yang bagus. Dengan menyembah, beribadah, meminta kepada Allah, bukan meminta langsung kepada sesama makhluk, ya. Inilah penjelasan tentang tertolaknya syafaat bagi orang-orang musyrik. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kita akan mulai dulu dari jamaah yang ada di sini, bapak-bapak. Kalau nanti ada dari pendengar, dipersilahkan. Maka bapak-bapak dulu, kalau ada yang mau bertanya. Ibu-ibu dulu, ada ibu-ibu? Tidak ada ibu-ibu. Suka bapak-bapak lagi. Dengan studio sudah nyambung belum? Ya, silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz mau nanya, kalau itu berlakunya syafaat itu untuk nanti di hari kiamat atau untuk sekarang juga bisa enggak itu? Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah syafaat untuk hari kiamat atau untuk di alam kubur atau untuk kehidupan di dunia? Syafaat yang kita bahas tadi untuk di akhirat, bukan di dunia. Karena kan sudah pada meninggal. Minta syafaat kepada para nabi, ingin memperoleh syafaat dari para nabi, dari para wali yang sudah meninggal. Nanti untuk di akhirat. Nah, bagaimana untuk di dunia ini sekarang? Syafaat dari apa? Kita sudah jelaskan syafaat itu bantuan. Bantuan bagi siapa? Ada beberapa. Ada bantuan untuk orang yang harusnya masuk ke dalam neraka. Karena syafaat dia nggak jadi dimasukkan ke dalam surga.
Ada syafaat yang harusnya neraka yang paling bawah. Tapi karena syafaat dia terangkat, masih di neraka sih tapi lebih enteng, lebih ringan. Seperti siapa? Abu Thalib. Karena doa dari Nabi, syafaat dari Nabi yang harusnya di neraka yang paling bawah menjadi neraka yang paling enteng, paling atas. Ada syafaat bagi orang-orang mukmin yang ahli surga. Tapi berada di level surga yang bawah. Karena syafaat terkatrol menjadi naik tingkatannya menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Karena syafaat. Termasuk apakah ada syafaat bagi orang yang harusnya di alam kubur dapat azab kubur, tapi dapat syafaat dari yang masih hidup sehingga dia lepas atau lebih enteng azab kuburnya? Ya ada. Kalau yang dimaksud sekarang ini adalah sekarang dalam kehidupan di dunia, ya dunia belum kiamat masih ada, tapi ada manfaat bagi orang yang sudah masuk kubur, iya. Yaitu doa orang yang hidup. Bagi orang yang sudah mati masuk ke lubang kubur, ya ada manfaatnya. Makanya mendoakan orang yang sudah mati, ya disyariatkan oleh Quran, oleh hadis yang sahih. Quran banyak tuh. Di antaranya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah mendahului kami, sudah mati. Dimintakan tuh ampunan. Nabi SAW di khutbah Jumat selalu berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah ampuni mukmin mukminat, muslim muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Itu syafaat bagi orang yang sudah mati. Ketika orang mati disolatkan, isi solatnya salah satu doa untuk si mayit. Boleh doa untuk si mayit dalam solat jenazah ini kita baca ketika ziarah kubur. Orang tua kita sudah meninggal, guru kita sudah meninggal, atau siapa aja kita ziarahi. Boleh ziarah kubur? Bukan boleh, bagus, sunnah. Maka aneh kalau umpamanya orang mengatakan kita anti ziarah kubur. Nabi SAW menyatakan, kata beliau, fazurul qabr fa inna tudzakirukumul maut. Berziarah kuburlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian, kepada akhirat. Terus kenapa kayak yang anti? Bukan anti ziarah kubur, tapi kita mewanti-wanti jangan minta-minta ke penghuni kubur. Orang ziarah kubur tujuannya rata-rata melakukan kekeliruan ketika ziarah kubur. Minta ini wali Allah, minta wahai mbah nu ngagegeh di tempat. Ya kan gitunya. Terus ada yang sholat menghadap kuburan. Aduh. Sholatnya menghadap ke mana? Ke kiblat. Ada yang tawaf di kuburan. Tidak boleh tawaf di kuburan. Yang harusnya tawaf di mana? Hanya satu di Ka'bah saja. Ada yang terus bertawasul kepada penghuni kubur. Sampai ada di videonya itu ya, minta uang melalui tawasul kepada penghuni kubur. Sampai dikatakan, pokoknya si nama orang yang di kubur itu berakhiran dengan us. Sahilana bil fulus. Warna merah yang halus-halus.
Pernah dengar? Jadi ya Allah, mintanya kepada Allah. Dan itu benar. Melalui kesolehan orang ini berikan kami fulus. Fulus itu uang, warna merah yang alus-alus. Maksudnya Soekarno-Hatta tuh. Berapa? 100.000 gitu. Mintanya kepada Allah tapi dengan tawasul kepada orang yang sudah mati. Syirik tidak syirik. Karena mintanya kepada Allah. Tapi bid'ah karena bertawasul kepada orang yang sudah mati. Tidak dicap sebagai orang musyrik, tidak. Karena mintanya sekali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Nah yang kita kasih catatan jangan begitu waktu ziarah kubur gitu. Nah itu. Jadi silakan ziarah kubur. Apa yang dibaca ketika masuk ke areal pekuburan? Buka sendal tuh, buka sepatu tuh, ada ya kotor dong. Ya pastilah kotor. Nanti dicuci. Yang kedua masuk baca doa assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahikun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Baca doa itu. Lalu jangan melangkahi kuburan, menginjak kuburan, menduduki kuburan ya. Cari jalan yang tidak ada kuburan. Berdoa menghadap kiblat, jangan menghadap kuburan. Boleh menghadap kuburan? Ya asal kuburan itu di arah kiblat boleh. Tapi kebanyakan umpamanya orang yang ziarah kubur itu menghadap kuburan, membelakangi kiblat lalu berdoa menghadap kuburan. Enggak boleh. Berdoa menghadap ke kiblat karena berdoa memintanya kepada Allah, bukan meminta kepada penghuni kubur. Menghadap kiblat. Boleh kuburan ada di depannya tapi menghadap ke kiblat dan ditujukannya kepada Allah. Baca tuh doa yang kita baca di dalam sholat jenazah setelah takbir ketiga. Doakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Lengkap untuk ahli kubur tuh permintaannya. Lengkap sampai ke akhirat nanti. Nah, hafalkan, baca tiap hari. Sehari habis sholat untuk orang tua yang sudah meninggal atau siapapun. Tidak harus ke alam ke kuburan. Oh, harus ziarah kubur tiap hari. Enggak harus. Boleh baca di mana saja. Karena berdoanya mintanya kepada Allah dimanapun sampai kepada Allah. Beres sholat, wirid. Seperti wirid yang dicontohkan lalu setelah itu berdoa. Salah satunya doa untuk yang sudah mati. Baca ini. Kalau ini dibaca minimal sehari 5 kali seusai sholat. Gitu ya. Dijamin kita tidak akan lupa. Pas ada tetangga, kerabat yang meninggal, kita nggak harus mendadak baca buku. Mana doa naik pohon. Kan kita nggak setiap tahun, belum tentu setahun sekalinya. Salat jenazah diarang. Maka walaupun hafal, pas ada yang mati riweuh harus menghafal lagi. Kenapa? Karena jarang dibaca. Nah, hafalkan, baca tiap hari. Baca setiap seusai sholat. Baca di mana saja, dalam kondisi apa saja, selama tidak dalam kondisi terlarang. Jangan baca di WC lagi hujan. Allahumma gfirlahu warhamhu, jangan itu mah. Ingat ke orang tua yang sudah wafat, saudara yang sudah wafat, kerabat yang sudah wafat, baca doa ini. Saya yakin nggak akan lupa. Sebagaimana kita Fatihah nggak lupa, kita baca tiap hari. Kulhu aja tidak tiap hari dibaca, meren tiap hari ya. Nggak lupa, hafal terus ya nggak.
Ini juga doa salat jenazah. Kenapa lupa jarang dibaca? Baca tiap hari. Kan pasti kita ada kerabat yang sudah wafat ya. Banyak orang tua yang sudah wafat. Doakan. Dijamin tidak akan lupa ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa pertanyaannya tadi? Oh, itu syafaat. Apakah sekarang syafaat bisa berlaku sekarang di dunia? Ya, kalau syafaat untuk kepentingan dunia ya seperti tadi. Umpamanya kita mau mengajukan pinjaman ke bos. Kita nggak berani langsung. Lalu kita minta syafaat ke ajudan bos atau orang terdekat, bisa antar saya nggak? Bisa ngomongin saya nggak mau minta pinjaman uang. Itu minta syafaat, ya minta syafaat. Boleh nggak? Boleh, karena orang itu mampu melakukannya. Jadi dibolehkan meminta syafaat kepada orang yang masih hidup, kepada orang lain yang juga masih hidup. Seperti minta syafaat ke seseorang untuk diantar ke bos, seperti itu. Ya dibolehkan. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada? Ada tuh sana. Mana? Mik. Bismillah. Afwan mau bertanya. Enggak. Ada yang meninggal dari Jakarta dikubur di sini. Terus ada rencana mau di kuburan itu mau bikin musola untuk sholat dan istirahat apabila dia ke sini. Kita kan tahu bahwa kalau sholat di depan kuburan itu nggak boleh. Amalan apa supaya menenangkan hati kita yang sudah tahu dengan keadaan itu, tapi belum, baru rencana yang mau bikinnya gitu. Amalan apa supaya kita bisa tenang, tidak terlibat dengan peristiwa itu? Syukran. Iya. Iya, barakallahu fiik. Kalau ada orang mati umpamanya di sebuah kota. Pertama secara syar'i tidak boleh dia dikuburkan di kota lain. Jadi seorang harus dikuburkan di kota tempat dia meninggal. Kalau meninggal di Jakarta ya kuburkan di Jakarta. Walaupun dia berpesan kalau saya mati kuburkan di dekat orang tua saya ya, di Bandung. Ternyata dia matinya di kota lain di Surabaya. Udah kuburkan aja di sana. Kecuali apabila secara teknis tidak memungkinkan. Ada aturan negara yang tidak membolehkan seseorang dikuburkan di kota yang bukan domisili dia umpama. Kalau KTP Bandung ya harus di Bandung. Nggak boleh nggak dikasih izin ya kalau begitu mah nggak bisa. Dikuburkan di mana kalau nggak ada izin? Akhirnya apa? Akhirnya dikembalikan ke kota asal. Ya, itu mah sudah tidak bisa dihindarkan. Jadi kuburkanlah orang di kota tempat dia meninggal. Itu yang pertama. Kedua, boleh nggak membikin musola di kuburan? Tidak boleh. Karena ada larangan sholat di kuburan. Sebagaimana sabda Nabi SAW hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian menduduki kuburan dan jangan sholat menghadap kuburan. Kalau kita sholat di kuburan pasti menghadap kuburan kan? Hadis ini riwayat Imam Muslim, berkata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, penjelasan hadis dalam kitab Sahih Muslim. Yang secara fikih beliau menganut madhab Syafi'i.
Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini menegaskan terlarangnya sholat menghadap ke arah kuburan. Lalu beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku benci mengagungkan makhluk hingga kuburannya dijadikan masjid. Khawatir melahirkan fitnah bagi dia dan bagi orang-orang yang setelahnya. Berkata Imam Al-Alamah Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Nabi SAW melarang sholat menghadap kuburan dalam rangka mengingatkan umatnya untuk tidak mengagungkan kuburan, baik kuburan beliau ataupun kuburan para wali setelah beliau, sebab bisa menjurus ke arah penyembahan kepada beliau. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyatakan, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhidhuha qubura. Kata Nabi SAW, jadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat-tempat sholat kalian. Tapi sholat apa? Sholat sunnah bagi laki-laki. Kalau ya fardu mah harus di masjid. Yang paling baik sholat itu di rumah, termasuk bagi laki-laki, kecuali sholat fardu. Kata Nabi SAW, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama sholat seorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Maka sholat fardu di masjid, sholat sunnah sebaiknya di rumah. Beliau menyatakan, ij'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikan rumah kalian sebagai tempat sholat kalian, wala tattakhiduha qubura, dan jangan kalian jadikan rumah seperti kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makna jangan jadikan rumah seperti kuburan, kata Imam Al-Baghawi, jangan sampai tidak dipakai sholat sebagaimana kuburan tidak boleh dipakai sholat. Berdasarkan hal itu, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, kata beliau, Al-qabru laisa makanan lil ibadah. Kuburan bukanlah tempat untuk melakukan ibadah. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, berkata Nabi SAW, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Tanah ini semuanya boleh dipakai tempat sholat, boleh dipakai tempat ibadah, kecuali kuburan dan hammam. Hammam itu WC, karena WC tempat yang najis. Jadi berdasarkan seluruh keterangan tadi, maka tidak boleh kita sholat di kuburan. Sampai-sampai saking khawatirnya Nabi SAW kuburannya nanti dipakai sebagai tempat sholat, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah yang disembah. Jadi tidak boleh untuk sholat di kuburan, membuat musola di kuburan. Ya, kalau nanti dari Jakarta mau ke sini ziarah kubur ya bagus. Tapi mau istirahat, mau sholat, jangan bikin musola di sana. Tapi apa? Ke masjid saja. Jangan sampai ada anggapan sholat di kuburan lebih utama daripada sholat di masjid hanya karena ada kuburan orang soleh di sana. Nggak boleh, ya. Terus kita bagaimana nih? Kan kita resah melihat orang kayak begitu. Apalagi itu umpamanya saudara atau kerabat dekat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya kasih tahu. Seperti penjelasan tadi. Nggak boleh sholat di kuburan. Kasih dalil-dalil tentang larangan-larangan sholat di kuburan.
Ya, itu pertama. Yang keduanya, setelah umpamanya diberitahu, kasih tahu juga bahwa yang paling inti dari ziarah kubur mendoakannya. Jadi kalau ingin mendoakannya, bisa di mana saja. Tidak harus di kuburan. Bisa di rumah dan lebih utama di masjid. Lebih mana mendoakan orang yang sudah mati di kuburan atau di masjid? Lebih utama di masjid. Terus kenapa ada syariat berziarah kubur? Untuk kepentingan orang yang berziarah. Dengan melihat kuburan dia ingat akan mati. Dengan melihat kuburan dia mengingat akhirat. Dengan mengingat kuburan dia takut bahwa dia pun akan mati, lalu dia lebih semangat untuk ibadah. Itu ya, bukan menganggap lebih utama sholat di kuburan. Kalau sudah dikasih tahu begini dan begitu tetap kekeh malah nyorongot karena lebih tua dari kita, lebih berpendidikan daripada kita, ya sudah, gimana lagi. Yang penting kita sudah menyampaikan, ya. Cukup ya, sampai di sini saja, waktunya sudah lewat. Insya Allah kita akan lanjut pembahasan ini di hari Senin yang akan datang. Nanti jam 8 insya Allah kita akan ada kajian ad-da'wah dakwah, tapi di radio, tidak di masjid. Silakan didengar di radio masing-masing. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.